matematika. Kali ini kita akan belajar tentang membandingkan sesuatu. Nah, kita sering kan membandingkan makanan ini lebih enak dengan makanan ini. Jus ini lebih manis daripada jus ini. Namun, kali ini yang akan kita bandingkan adalah bilangan. Dan kemarin kita sudah tahu bilangan itu ada dua, bilangan pecah dan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan kedua jenis bilangan tersebut. Untuk yang pertama, membandingkan bilangan bulat. Oke anak-anak, dalam membandingkan hal yang harus kita perhatikan adalah simbol-simbol matematika. Dalam simbol-simbol matematika itu sendiri, yang pertama yaitu ini bacanya lebih besar dari, ini sama dengan, dan ini kurang dari. Jadi ketika membandingkan sesuatu, kita selalu menggunakan istilah lebih besar, sama dengan, atau kurang dari. Oke, untuk selanjutnya yang pertama contoh nih, saya punya 2 sama 8. Mana yang lebih besar? Analoginya gini, ketika kita memakan sesuatu, benda yang lebih besar berarti kita mangap kan? Kalau yang lebih kecil berarti kita mangapnya juga kecil. Jadi yang kita bikin mangap besar yaitu 8. Artinya 2 lebih kecil dari 8. Oke, selanjutnya untuk negatif 5 dan 2. Nah, di sini logikanya kalau negatif itu kita analogikan dia dengan hutang. Jadi jika kamu punya hutang 5.000 dengan punya uang 2.000, mana yang lebih besar? Jawabannya 2 yang lebih besar. Kenapa? Meskipun 5 itu angkanya besar, tapi dia muatannya negatif ya, adik-adik. Selanjutnya, jika ini hutang 2.000 dengan hutang 4.000, mana yang lebih besar nilainya? Jawabannya akan lebih besar ketika kita punya hutang hanya 2.000. Jadi kesimpulannya, ketika dia negatif semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Oke, selanjutnya di sini saya analogikan apakah lebih baik punya hutang 5.000 apa tidak punya uang. Jadi intinya gini, negatif 5 dengan 0 itu lebih besar 0. Setelah tadi kan kita belajar tentang membandingkan bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan bilangan pecah. Bagaimana cara membandingkan bilangan pecah? Nah, ketika kita membandingkan bilangan bulat, kita tidak ada masalah ya teman-teman. Tapi ketika kita membandingkan contoh nih 3/4 dengan 2/3, apa kira-kira jawabannya? Nah, kita belum bisa membandingkannya dengan secara langsung. Maka yang harus kita lakukan adalah, pertama ini saya tulis dulu 3/4 dengan 2/3. Saya analogikan 3 cupcake dimakan oleh anak 4 dan 2 cupcake dimakan oleh anak 3. Ada yang tahu nggak mana yang lebih besar dapatnya? Nah, sudah saya ceritakan tadi di awal bahwa kita tidak bisa langsung menentukan mana yang lebih besar. Maka yang harus kita lakukan adalah jadi ini 3/4, 4 dan 3, kita pilih suatu angka yang bisa membagi 4 dan 3. Yaitu saya pilih 12. Seandainya kalian memilih 24, memilih 36 tidak masalah. Tapi di sini untuk mempermudah dalam penghitungan, saya pilih KPK-nya. Oke, selanjutnya 4 bisa menjadi 12, dia dikali 3 kan? Berarti yang bagian atas juga kita kali 3. Oke, selanjutnya 3 bisa menjadi 12, dia dikali 4. Berarti yang bagian atas 2 juga dikali 4. 8. Nah, sekarang kita sudah tahu 9/12 sama 8/12 berarti lebih besar 9. Ada yang mau tahu nggak
cara bagaimana membandingkan dua pecahan dengan cara cepat. Berikut video Di sini untuk cara yang tadi, yang pertama tadi kan 3/4 sama 2/3. Jadi yang bawah, yang 3 sini kita taruh atas, yang bawah kita taruh atas. Berarti yang bawah sebenarnya ditaruh atas ya, tapi secara silang. 3 kali 3 berarti dia dapat 9, dan 2 kali 4 8. Nah, ini cara cepatnya seperti ini ya teman-teman. Oke, mudah kan teman-teman? Sekarang setelah kita mempelajari tentang bagaimana membandingkan, kita akan belajar tentang mengurutkan. Kalau mengurutkan bilangan bulat itu sudah gampang sekali, antara 1, 5, dan 7 itu kan sudah kita bisa tahu mana yang lebih besar. Namun akan menjadi masalah ketika yang kita urutkan adalah bilangan pecah. Berikut videonya. Masuk ke materi mengurutkan pecahan. Yang contoh 3/4, 0,25, 2/3. Di sini banyak sekali metode yang dapat kita gunakan. Salah satunya yaitu kita bisa menggunakan merubah setiap bilangan menjadi pecahan desimal dengan cara pembagian porogapit ya, teman-teman. Selanjutnya di sini tapi saya menggunakan tentang penyamaan penyebut. Jadi 0,25 ini saya rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Jadi kalau 0,25 2 digit di belakang angka berarti kita per 100. Kalau ada 3 digit di belakang koma berarti kita per 1000 dan seterusnya. Dan 25/100 kita jadikan 1/4. Kenapa? Soalnya sama-sama kita bagi 25 yang atas dan yang di bawah juga saya bagi 25. Oke, kita tulis ulang. Seperti ini ya. Selanjutnya saya memilih 4, 4, 3. Saya pilih bilangan yang bisa dibagi oleh nilai 4 dan 3. Atau istilahnya kita mencari KPK-nya. Saya memilih 12. 4 bisa menjadi 12, dia dikali 3. 3 yang atas berarti juga dikali 3. 9 selanjutnya 4 bisa menjadi 12 dikali 3. Berarti yang atas juga kita kalikan 3. 3 menjadi 12 dikalikan 4, maka yang 2 juga kita kalikan 4. Dari sini berarti kita punya 9, 3, dan 8. Maka akan langsung bisa kita urutkan, soalnya pembaginya sama ya teman-teman, sama-sama 12. Berarti yang pertama 9/12, yang kedua 8/12, yang ketiga adalah 3/12. Jawaban, opsi jawaban biasanya kita kembali ke soal. Berarti kalau kita kembali ke soal urutannya seperti ini. Oke, dan slide terakhir berisi tentang materi aplikasi. Berikut videonya. Untuk soal aplikasinya yaitu yang pertama, jika diketahui kupu-kupu berada di atas permukaan air setinggi 4 meter dan ikan berada di bawah permukaan air sedalam 3 meter dan ikan yang kedua sedalam 7 meter, maka jarak kupu-kupu dan ikan yang pertama adalah, di sini langsung saja 4 ditambah 3 karena jarak itu selalu positif ya teman-teman. Jadi dia nilainya mutlak positif. Selanjutnya, jika jarak kedua ikan berarti ketika jarak atau istilahnya selisih berarti kita langsung jaraknya yaitu 4 meter. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan bentuk support kalian terhadap pejuang matematika. Salam matematika. Assalamualaikum.